Pernahkah kamu merasa seolah-olah segalanya runtuh, seperti tanah di bawah kakimu hilang dan tak ada seorang pun yang menyadarinya, seolah dunia terus berputar untuk semua orang kecuali kamu? Mungkin kamu melewati malam tanpa tidur, menatap langit-langit, mencoba memahami di mana kamu tersesat. Kamu sudah jujur, sudah berdoa, sudah bekerja keras, mencoba tetap tegar, tapi semuanya terasa sia-sia. Dan sekarang yang terus terngiang di kepalamu hanyalah, aku sudah tidak kuat. Dan di dalam kelelahan itu, pikiran untuk menyerah mulai tumbuh, seolah itu satu-satunya jalan keluar. Tapi dengarkan aku, itu bukan satu-satunya pilihanmu. Sebab bahkan ketika kamu tidak melihat jalan keluar, masih ada harapan. Bahkan ketika Tuhan terasa diam, Dia tetap bekerja. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi bahkan Yesus pun mengalami saat seperti itu. Di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Ya Bapa, jika mungkin biarkan cawan ini berlalu dariku." Anak Allah sendiri yang akan menyerahkan nyawanya berseru minta pertolongan. Kalau Yesus saja bisa merasakan duka, mengapa kamu merasa harus selalu kuat? Kelemahanmu tidak membuatmu tidak layak. Justru itu yang membuatmu manusia. Dan di tempat yang hancur, lelah, dengan hati yang remuk itu, Tuhan justru bekerja dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kita sering meminta Tuhan mengangkat kita keluar dari badai, tapi kadang mukjizatnya bukan tentang keluar dari badai, melainkan belajar berjalan di tengah badai tanpa tenggelam. Ingat Petrus, saat Yesus memanggilnya berjalan di atas air, selama matanya tertuju pada Yesus, dia tetap berdiri. Tapi saat dia melihat angin, dia mulai tenggelam. Mungkin itu juga yang terjadi padamu. Kamu memulai dengan iman, penuh semangat. Tapi kemudian angin bertiup, kamu kehilangan pekerjaan, mendapat kabar buruk, dikhianati, dan kamu mulai mengalihkan pandangan dari Yesus. Disitulah iman mulai goyah. Tapi bahkan saat itu, Yesus mengulurkan tangan dan memegang Petrus. Dia tidak membiarkannya tenggelam, dan Dia tidak akan membiarkan kamu tenggelam juga. Mungkin sekarang kamu sedang melalui masa di mana semuanya terasa buntu. Tak ada pintu yang terbuka, tak ada jawaban datang. Diamnya Tuhan lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Tapi dengarlah, diamnya bukan berarti Dia tidak ada. Itu adalah masa persiapan. Tahukah kamu bahwa antara janji Tuhan kepada Abraham dan kelahiran Ishak ada selang waktu 25 tahun? 25 tahun menunggu sesuatu yang sudah dijanjikan. Tapi Abraham tetap percaya. Mungkin kamu sudah menunggu selama 5 bulan atau 5 tahun, dan kini kamu mulai menyerah. Tapi waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Sementara kamu menunggu, Dia sedang bekerja di tempat yang tak kamu lihat. Dia sedang membentukmu, menguatkanmu, mengajarkanmu percaya saat kamu tidak mengerti. Bagaimana jika rasa sakitmu hari ini sedang membangun kekuatanmu esok? Bahwa air matamu sedang menyirami benih perubahan? Bahwa luka hari ini akan jadi kesaksianmu untuk menguatkan orang lain? Karena hidup tak selalu mudah, akan ada malam gelap, akan ada hari-hari kesepian, tapi juga akan ada pemulihan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memberi permulaan yang baru. Dan jika kamu berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi," aku ingin bertanya, berapa kali kamu sudah mengatakan itu, tapi tetap bertahan? Berapa kali kamu merasa tak sanggup, tapi kamu tetap melangkah? Itu karena ada kekuatan di dalam dirimu yang melampaui logika. Itu berasal dari Tuhan yang tidak pernah menyerah, yang memanggilmu dengan namamu, yang melihat air matamu saat tak ada yang lain melihat, yang memahami doa yang tak bisa kamu ucapkan, yang mengubah keputusasaan menjadi harapan. Mungkin kamu merasa tak terlihat, seperti tak ada yang tahu perjuanganmu, tapi Tuhan tahu. Dia melihat saat kamu menangis diam-diam di kamar mandi. Dia melihat ketika kamu mencoba tersenyum di tengah luka. Dia tahu saat kamu diam demi tidak membuat orang lain khawatir. Dan hari ini, Tuhan ingin kamu ingat ini, kamu masih di sini.
masih berdiri. Walau terluka, kamu masih berjuang. Dan itu sendiri adalah sebuah mukjizat. Fakta bahwa kamu masih bertahan sampai hari ini saja sudah merupakan sebuah kemenangan. Jadi, jangan menyerah sekarang. Mungkin bagian yang tampak seperti akhir hanyalah awal dari babak paling indah dalam kisah hidupmu. Dan ketika kamu merasa paling lemah, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Dia akan mengangkatmu dalam pelukannya. Dia akan memberimu kekuatan baru untuk melangkah lagi, bahkan ketika kamu merasa tidak sanggup. Saat kamu tidak mampu berdoa hari ini, cukup katakan, Tuhan pegang aku, dan Dia akan melakukannya. Dia akan membawamu ke tempat di mana luka hatimu berubah menjadi tujuan ilahi, tempat di mana penderitaanmu menjadi bagian dari rencananya. Akan datang hari ketika kamu melihat kembali lembah ini dan berkata, aku melewatinya dan aku menang. Kamu tidak dilupakan, kamu tidak ditinggalkan. Janji-janji Tuhan masih hidup, jalan masih terbuka, dan Tuhan masih memegang kendali. Dia belum selesai dengan hidupmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa apa yang kamu anggap sebagai akhir sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, seolah semuanya berakhir. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan titik akhir. Dia bekerja dengan koma. Apa yang kamu kira penutupan, baginya adalah transformasi. Apa yang kamu anggap kegagalan, baginya adalah proses yang membentuk dan menguatkan. Alkitab penuh dengan orang-orang yang merasa ditolak, padahal mereka sedang dipersiapkan. Musa, misalnya, menghabiskan 40 tahun di padang gurun sebelum kembali ke Mesir. Selama 40 tahun, ia merasa tidak layak dan tidak cukup baik. Tapi justru, orang yang bersembunyi dari dunia itu yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa keluar dari perbudakan. Dia bukan yang paling pandai bicara, bukan yang paling kuat, tapi dia bersedia meskipun tangannya gemetar. Bukankah itu mengingatkanmu pada kisahmu sendiri? Berapa kali kamu merasa telah kehilangan segalanya? Berapa kali kamu berpikir Tuhan telah melupakanmu? Tapi entah bagaimana, kamu masih di sini, masih berdiri, masih berjuang. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu yakini akan bersamamu selamanya. Mungkin kamu menyaksikan mimpimu runtuh di depan mata dan kamu harus menahan air mata sambil berpura-pura kuat. Atau merasa seolah-olah dunia tak lagi melihat nilaimu. Namun apa yang dunia sebut akhir perjalanan, Tuhan menyebutnya awal yang baru. Firman-Nya berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tapi untuk sesuatu menjadi baru, yang lama harus dilepaskan dan mati terlebih dahulu. Kadang kehilangan pekerjaan justru membuka panggilan hidup yang sejati. Kadang ditinggalkan seseorang mendorong kita kembali ke pelukan Bapa. Kadang rasa sakit adalah dorongan yang Tuhan pakai untuk menggerakkan kita maju. Itu tidak adil, tidak mudah, tapi itu nyata. Dan ketika kamu menyadari bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dari rencanamu, ada sesuatu dalam dirimu yang berubah. Kamu berhenti bertanya, mengapa? Dan mulai bertanya, untuk apa? Bayangkan jika Daud menerima label sebagai anak bungsu yang tidak penting. Bahkan ayahnya sendiri tidak memanggilnya saat Nabi datang. Tapi Tuhan melihatnya, bukan karena penampilannya, tapi karena hatinya yang tulus. Mungkin kamu juga merasa dilupakan, diremehkan, diabaikan, tapi Tuhan melihatmu. Dia tidak fokus pada kesalahanmu, masa lalumu, atau kelemahanmu. Dia melihat hatimu, usahamu, dan kesediaanmu untuk tetap mencoba meski tak ada yang melihat. Hari ini, dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dan tahukah kamu kenapa? Karena dia menyadari bahwa titik terendah dalam hidup bisa menjadi tempat terbaik untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin kamu sedang berada di titik itu saat ini, dalam kegelapan, di saat semua terasa diam dan tidak ada jalan keluar. Tapi dengarkan baik-baik.
Rasa sakitmu tidak sia-sia dan penantianmu bukan kebetulan. Apa yang kamu alami saat ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar yang suatu saat nanti akan kamu pahami. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi hari itu pasti akan datang. Kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap air mata adalah benih. Setiap penolakan adalah perlindungan, setiap keheningan adalah jawaban dari Tuhan. Kadang, bukti iman yang paling besar adalah ketika kamu tetap berjalan, walau hatimu ingin menyerah. Ketika kamu berkata, "Aku tetap percaya," walau tidak melihat apa-apa. Ketika kamu tetap yakin Tuhan memimpinmu, meski rasanya Dia begitu jauh. Dan saat kamu tetap percaya seperti itu, kamu menjadi tak tergoyahkan. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu belajar berjalan meskipun takut. Apakah kamu pikir Paulus tidak merasakan sakit saat di penjara? Atau Maria tidak menangis saat melihat putranya disalib? Apakah Yusuf tidak bertanya-tanya mengapa dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri? Namun mereka semua mengerti satu hal, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Dia mengubah setiap luka menjadi tujuan, setiap kegagalan menjadi kesaksian, setiap air mata menjadi kekuatan baru. Jadi tolong, jangan menyerah. Masih ada halaman yang belum ditulis. Masih ada janji yang akan digenapi. Masih ada tempat yang hanya kamu yang bisa sampai ke sana. Kamu bukan kesalahan. Kamu tidak dilupakan. Kamu adalah bagian dari rencana kekal Tuhan. Beberapa pertempuran datang untuk menghancurkan kita, tapi yang lain datang untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Dan di tengah peperangan paling berat dan keheningan gurun yang paling dalam, kekuatan sejati muncul. Bukan kekuatan yang terlihat dari luar, tapi kekuatan yang lahir dari air mata yang tertahan dan dari keputusan untuk terus melangkah meski tidak ada jalan keluar. Dalam surat Roma pasal 5 ayat 3 tertulis, penderitaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji menghasilkan pengharapan. Mungkin saat ini kamu berada di fase penderitaan, menghadapi kehilangan, penolakan, atau situasi yang tidak kamu pilih. Tapi kamu masih di sini, mendengarkan, bernapas, berjuang. Dan itu berarti kamu kuat. Berapa kali kamu menahan tangis agar orang lain tidak khawatir? Berapa malam kamu berharap rasa sakit hilang saat tidur, dan keesokan paginya kamu bangkit seperti tidak terjadi apa-apa? Pernahkah kamu sadar berapa banyak pertempuran yang kamu jalani sendirian dalam diam, sementara dunia di luar berpikir semuanya baik-baik saja? Disitulah letak kekuatanmu yang sejati, bukan pada hari-hari ketika semuanya sempurna, tapi di saat semuanya hancur dan kamu tetap berdiri, terluka, ya, tapi tetap berdiri. Dan dalam perang semacam itulah Tuhan memperlihatkan jati dirimu. Bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai pribadi yang ditempa dalam api. Seseorang yang tidak hanya bertahan, tapi yang dipersiapkan untuk menguatkan mereka yang nyaris menyerah. Seseorang yang tidak hanya melewati rasa sakit, tapi juga belajar dari rasa sakit itu. Sebab seringkali Tuhan tidak membebaskanmu dari badai, tapi mengajarimu bagaimana berjalan di dalamnya. Pikirkan berapa kali kamu ingin menyerah, tapi kamu tetap melangkah. Itu lebih dari sekadar kekuatan. Itu adalah tujuan. Itu adalah tangan Tuhan yang menopangmu saat kamu merasa tak punya tenaga. Ia lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Mengalami ejekan, pergumulan batin, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya, tapi dari dalam hatinya terdengar suara, "Perjalananmu belum selesai." Hari ini, ia mengelilingi dunia membawa pesan harapan kepada jutaan orang, bukan karena hidupnya sempurna, melainkan karena ia menolak membiarkan rasa sakit menentukan siapa dirinya. Hal yang sama bisa terjadi padamu. Mungkin kamu sedang berada di titik terendah, merasa sudah tidak sanggup, tapi di titik itulah kuasa Tuhan bekerja. Ketika kamu berkata, "Aku tidak bisa lagi,"
Tuhan menjawab, sekarang giliranku. Perubahan besar terjadi saat kamu sadar bahwa kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus tahu semua jawaban, dan tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kamu hanya perlu percaya. Melangkahlah setahap demi setahap. Satu hari dalam satu waktu. Iman bukanlah ketiadaan rasa takut. Iman adalah terus berjalan meski takut, bangkit meski lelah, percaya meski tak melihat bukti. Dan dalam iman seperti itulah mukjizat lahir. Ingat Yusuf, dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara secara tidak adil. Semua tampak seperti kegagalan. Namun melalui setiap musim penderitaan itu, karakternya dibentuk. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan meninggikannya ke posisi tertinggi. Jika ia menyerah di tengah jalan, ia takkan pernah menjadi penguasa Mesir. Mungkin tempat sakitmu saat ini justru adalah jalan yang menuntunmu menuju tujuan ilahi. Jika aku boleh memberimu tantangan, inilah tantangannya. Selama 30 hari, setiap kali ingin menyerah, ucapkan, aku sedang dikuatkan. Mungkin terdengar sederhana, tetapi perkataan memiliki kuasa. Alkitab berkata, hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah. Saat kamu mulai mengucapkan kehidupan atas dirimu sendiri, sesuatu akan berubah di dalam. Mungkin perubahan itu tidak langsung terasa, tapi perlahan kekuatan akan kembali. Imanmu akan tumbuh, dan apa yang sebelumnya menahanmu, tak lagi menguasaimu seperti dulu. Kamu bukan ditentukan oleh lukamu, bukan oleh masa lalumu, bukan oleh kesalahanmu. Kamu ditentukan oleh apa yang sedang Tuhan bangun dalam dirimu sekarang, dan itu tidak dibangun dalam kenyamanan. Itu dibentuk melalui ketekunan. Dalam hari-hari di mana kamu memilih percaya meski tak mengerti. Saat kamu menyadari ini, kamu tak lagi melihat pertempuran sebagai hukuman, tetapi sebagai persiapan. Tuhan bukan hanya sedang menyelamatkanmu dari sesuatu, Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Percayalah, rasa sakit ini akan berakhir, tapi kekuatan yang akan ditinggalkannya di dalam dirimu akan bertahan selamanya. Mungkin kamu belum mengerti mengapa semua ini terjadi dalam hidupmu. Kamu bertanya, mengapa begitu banyak penderitaan? Tapi dengarlah ini dengan hatimu. Tidak ada satupun air mata, satupun luka, satupun kekecewaan dalam hidupmu yang akan disia-siakan oleh Tuhan. Apa yang kamu sebut bekas luka, Tuhan sebut kesaksian. Apa yang kamu anggap masa lalu, Tuhan sebut persiapan, karena bahkan rasa sakitmu memiliki tujuan. Dan seringkali tujuannya bukan hanya untuk mengubahmu, tetapi juga mengubah orang-orang di sekitarmu. Ada orang-orang yang hanya akan tersentuh lewat kisahmu. Mereka tidak akan mendengarkan khotbah, tapi mereka akan mendengarkan kesaksianmu. Mereka akan melihat perjuanganmu dan menemukan harapan di sana. Orang-orang yang pernah terluka tapi tidak pernah berani bicara akan merasa tidak sendirian karena kamu berani bersuara. Dan mungkin tanpa kamu sadari, Tuhan sedang membangkitkanmu menjadi jawaban bagi mereka. Ingat kembali kisah Yusuf. Tuhan tidak hanya menyembuhkannya dari pengkhianatan dan ketidakadilan. Tuhan menempatkannya. Setiap langkah yang tampak seperti kesalahan justru menuntunnya ke tempat penyelamatan jiwa. Ia berkata, kalian merencanakan yang jahat terhadapku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan, agar hari ini banyak jiwa yang diselamatkan melalui apa yang telah terjadi. Ini bukan hanya tentang dirimu. Tidak pernah. Kadang kita memohon agar Tuhan mengambil rasa sakit itu, padahal justru rasa sakit itulah yang ingin Dia pakai untuk melakukan hal yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Sesuatu yang akan menyembuhkan hati yang hampir mati. Sesuatu yang akan menyalakan harapan bagi mereka yang hampir menyerah dan kehilangan arah. Mungkin yang kamu rasakan sekarang bukan sekadar luka, melainkan beban dari sebuah panggilan. Dan ya,
panggilan dari Tuhan itu menyakitkan, itu menuntut penyerahan dan iman saat dirimu ingin berhenti. Namun justru disitulah hidupmu berubah menjadi jembatan. Jembatan antara keputusasaan dan harapan, antara luka dan pemulihan, antara menyerah dan memulai kembali dengan Tuhan. Pernahkah kamu sadar bahwa orang-orang lebih terbuka ketika kamu jujur tentang perjuanganmu? Seringkali seseorang berkata, "Aku pikir cuman aku yang merasa begini." Kenyataannya adalah semua orang sedang berjuang, tapi hanya sedikit yang berani mengakuinya. Ketika kamu jadi rentan, kamu justru menjadi alat yang kuat di tangan Tuhan. Yang menghubungkan hati bukanlah keberhasilanmu, tapi kejujuranmu, prosesmu. Hatimu yang hancur, namun perlahan dipulihkan oleh kasih Tuhan yang lembut dan setia. Mungkin kamu berpikir harus menunggu sampai pulih sepenuhnya baru bisa berbicara. Tapi kadang Tuhan justru memakai kamu di tengah luka. Dalam tangis, Dia memberi kata-kata kehidupan. Dalam kesakitanmu, Dia memakaimu untuk menguatkan seseorang. Karena seringkali, pemulihan dimulai saat kamu memilih untuk menjadi jawaban, meskipun doamu sendiri belum terjawab. Dan itu tidak mudah. Itu butuh keberanian, butuh iman, butuh melepaskan rasa malu, keangkuhan, dan ketakutan akan penolakan atau tidak dimengerti. Namun ketika kamu menyerahkan lukamu pada Tuhan dan membiarkan Dia mengubahnya menjadi tujuan, sesuatu yang luar biasa akan dimulai. Orang yang dulu memandangmu dengan iba, kini mulai terinspirasi. Mereka mulai percaya lagi karena kamu tidak menyerah. Karena kamu memilih untuk menjadi saluran kasih Tuhan, meski kamu sendiri sedang rapuh dan terluka. Kamu tahu kisah penyanyi Kristen Lauren Daigle? Dia ditolak berkali-kali oleh label musik. Mereka bilang suaranya terlalu unik dan tidak komersial. Dia sempat kehilangan harapan dan ingin berhenti. Mungkin kamu tidak menyanyi, tidak menulis, tapi hidupmu adalah surat terbuka. Ada orang-orang yang membaca caramu merespons, melihat bagaimana kamu tetap berjalan dalam iman. Namun dia terus bertahan. Dan ketika akhirnya merilis lagu You Say, ribuan orang di seluruh dunia disentuh, bukan karena lagu itu sempurna, tapi karena kejujurannya yang lahir dari luka. Ada kehidupan yang berubah karena keberadaanmu. Bahkan saat kamu tidak menyadarinya, dan seluruh surga bergerak saat kamu memutuskan untuk tidak menyerah meski kamu lelah. Tarik napas dalam-dalam dan pahami, perjuanganmu tidak sia-sia. Setiap kali kamu bangkit meski lelah, setiap kali kamu memilih untuk percaya, kamu sedang meninggalkan jejak kekal. Jejak yang mungkin hanya Tuhan yang menghitung, tetapi sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu bukan sampah. Kamu bukan tak terlihat. Tuhan melihat kamu sebagai alat yang berharga, seseorang yang Dia ingin pakai, seseorang yang bisa mengubah suasana, membangkitkan orang lain, dan membawa harapan di tengah kehampaan. Dan jika kamu sedang mendengar ini sekarang, itu karena pesan ini juga untukmu. Hidupmu masih merupakan jawaban. Kesaksianmu akan menyembuhkan. Prosesmu tidak pernah sia-sia. Masih banyak jiwa yang akan dijangkau melalui ceritamu. Kamu tidak dihancurkan untuk dilupakan. Kamu dihancurkan untuk dibangun kembali dan dipakai. Dan Tuhan masih bekerja. Kamu akan melihatnya sendiri. Tapi sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan matamu, lupakan semua suara di luar sana, beban hidup, rasa takut, kesalahan, perbandingan, dan dengarkan ini dengan hatimu. Kamu masih ada di sini, dan hanya itu saja sudah merupakan sebuah mukjizat. Kamu sudah melewati badai yang tak terlihat orang lain. Malam-malam panjang yang tampaknya tak berakhir, luka-luka yang bahkan tidak bisa kamu beri nama, dan kamu tetap kuat saat segalanya dalam dirimu ingin menyerah. Mungkin kamu pernah jatuh, mungkin kamu menangis, merasa dilupakan, ditolak, kehilangan arah.
Tapi lihat, kamu masih berdiri, mungkin dengan tubuh gemetar, mungkin dalam diam, tapi kamu masih di sini, dan itu jauh lebih berarti daripada yang kamu pikirkan. Di mata Tuhan, setiap air matamu bernilai seperti emas. Setiap langkah, bahkan yang goyah, dipandang dengan kehormatan. Setiap usahamu, bahkan yang gagal, tetap dirayakan oleh surga. Kamu tidak perlu sempurna untuk dikasihi, tidak perlu baik-baik saja untuk diterima. Kamu hanya perlu terus berjalan. Satu hari dalam satu waktu, satu helaan napas setiap saat. Sebuah doa yang terucap di tengah tangis pun cukup untuk menyentuh hati Tuhan. Mungkin orang lain tak mengerti rasa sakitmu, tapi Tuhan mengerti. Dia ada saat kamu berkata, "Aku sudah tak sanggup lagi." Dia mendengar, dia melihat, dan yang terpenting, dia tidak pergi. Dia tetap di sisimu. Dia menopangmu bahkan ketika kamu merasa benar-benar sendirian. Itulah sebabnya kamu bisa sampai di titik ini hari ini. Sekarang, bayangkan apa yang masih Tuhan siapkan untukmu. Bayangkan hari ketika kamu menoleh ke belakang dan mengerti mengapa semua sakit itu harus terjadi. Mengapa semuanya terasa lambat, mengapa ada penolakan, dan mengapa Tuhan diam begitu lama. Akan datang saat di mana semuanya masuk akal, dan kamu akan berkata, "Syukurlah, aku tidak menyerah." Dan kamu akan melihat bahwa hidupmu menjadi jawaban bagi kehidupan orang lain, bahwa perjuanganmu menyembuhkan seseorang, ceritamu membangkitkan yang terjatuh, awal barumu menginspirasi generasi baru. Kamu bukan orang kecil, kamu tidak lemah, dan belum terlambat bagimu. Tuhan masih menulis kisahmu, Dia masih memulihkan, Dia masih membangun kembali, Dia masih membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali. Dan sekarang, mungkin dengan air mata di matamu dan dada yang sesak, aku hanya ingin berkata satu hal, jangan menyerah. Walaupun tak ada yang mengerti, walaupun tak ada yang mendukung, walaupun semuanya tampak gelap, tetaplah melangkah, karena langit masih menyimpan janji-janji yang belum tergenapi atas hidupmu. Masih ada bab-bab indah yang belum terungkap. Masih ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Kamu bukan kebetulan, kamu adalah tujuan. Kamu bukan kesalahan, kamu adalah rencana ilahi. Kamu tidak sendirian, kamu dikasihi. Dan Tuhan masih ingin melakukan sesuatu yang luar biasa lewat hidupmu. Tolong jangan pergi sebelum kamu melihat semua itu digenapi. Kamu akan menang, kamu akan tersenyum lagi, dan dunia akan mendengar tentang seseorang yang memilih untuk tetap melangkah.